Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan materi kita adalah kebijakan pintu terbuka. Sebelum kita lanjut, apa sih kebijakan pintu terbuka itu? Kebijakan pintu terbuka adalah kebijakan luar negeri Amerika pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya. Selanjutnya yaitu latar belakang kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, pelaksanaan tanam paksa telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi, tetapi memberikan keuntungan besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri, sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan. Yang ketiga, kemenangan Partai Liberal dalam parlemen Belanda yang mendesak pemerintahan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negara jajahannya Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan Indonesia Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalan, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan pintu terbuka. Pelaksanaan politik pintu terbuka membuka jawa bagi perusahaan swasta, kebebasan dan keamanan para pengusahanya dijamin. Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya. Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang akan diekspor ke Eropa. Para pengusaha luar menanamkan modalnya secara besar-besaran, tidak saja dalam bidang perkebunan, tetapi juga dalam pertambangan. Dampak kebijakan pintu terbuka. Dampak bagi Indonesia. Yang pertama, kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang kedua, adanya krisis perkebunan. Yang ketiga, menurunnya konsumsi bahan makanan sementara pertumbuhan penduduk di Jawa pesat. Yang keempat, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena bersaing dengan barang impor dari Eropa. Yang kelima, pengangkutan dengan gerobak menurun penghasilannya karena adanya pengangkutan dengan kereta api. Dan yang keenam, rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi. Dampak bagi Belanda yang pertama memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Selanjutnya, reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka sangat merugikan bangsa Indonesia karena banyak pihak luar negeri yang tertarik menginvestasikan usahanya di Indonesia. Karena letak geografis yang sangat strategis sehingga rakyat Indonesia kalah bersaing dengan pihak asing.